Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji dan puja kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena Allah telah memberikan kita nikmat iman, nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, dan alhamdulillah juga kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita bisa bertemu kembali dalam kajian Islam secara online yang diselenggarakan oleh Yayasan Bunyan Jakarta ini. Salam bin salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, agar pertama berkah kajian Islam secara online yang diselenggarakan oleh Yayasan Bunyan pada hari ini, pada hari Jumat Mubarak ini, insya Allah sudah baca surah Al-Kahfi ya, sudah baca surah Al-Kahfi, sudah baca banyak-banyak istighfar, perbanyak salawat, dan insya Allah jangan lupa perbanyak sedekah. Baik, kita buka sama-sama dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun tema kita pada hari ini, pada hari Jumat Mubarak ini adalah keutamaan menahan marah. Masya Allah ya. Ini saya ambil dari buku Tazkiyatun Nafs karangan Said Hawa. Baik, kita buka dulu dalam Al-Quran ya, surat Ali Imran ayat 34 yang menjadi motivasi bagi kita bagaimana kita supaya bisa menahan marah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yunfikuna bisyarra'i wad-dharra'i wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Shadaqallahul azim. Artinya yaitu orang-orang yang berinfak baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain, dan Allah mencintai orang yang berbuat kebaikan. Masya Allah ya. Jadi menahan amarah dan memaafkan kesalahan orang lain bagian dari kita berbuat kebaikan, dan Allah menyukai orang yang senantiasa berbuat kebaikan. Nah, kemudian bisa juga kita tambahkan juga beberapa hadis yang menguatkan ya. Ini saya bacakan juga hadisnya. Rasulullah SAW bersabda yang artinya orang yang paling kuat di antara kalian adalah orang yang mampu mengendalikan hawa nafsunya pada saat marah. Orang yang paling pengasih di antara kalian adalah orang yang mau memaafkan pada saat mampu melakukan pembalasan. Hadis riwayat Baiki ya. Masya Allah ya. Jadi kalau kita lihat di sini, orang yang kuat itu bukan berarti orang yang badannya kekar, badannya besar atau pegulat, tapi ada orang yang kuat itu adalah orang yang mampu mengendalikan hawa nafsunya ketika dia marah. Karena memang iya, kalau kita lagi marah itu kadang-kadang kita tidak bisa mengendalikan hawa nafsu kita. Dalam keadaan kita marah, kadang-kadang terlontar kata-kata yang tidak baik. Dalam keadaan kita marah, kadang-kadang melakukan ya kekerasan fisik. Oleh karena itu, oleh kata Rasulullah, orang yang kuat itu adalah orang yang bisa menahan amarahnya ketika dia marah. Bahkan di sini juga dikatakan orang yang paling pengasih di antara kalian adalah orang yang mau memaafkan pada saat dia mampu sebenarnya untuk membalas ya. Jadi kadang-kadang ada dia ingin marah, kadang-kadang dia ingin membalas tetapi dia tahan ya, tidak jadi marah. La tardab walakal jannah ya, janganlah marah bagimu adalah surga. Nah, dia memaafkan walaupun sebenarnya dia mampu untuk membalas. Nah, itu adalah ciri orang yang dikatakan oleh Rasulullah adalah orang yang pengasih. Insya Allah kita mau ya. Ya, baik ya, kita lanjutkan lagi. Juga Rasulullah juga bersabda dalam hadis yang lain ya. Barang siapa yang dapat menahan amarah pada saat ia mampu melakukan pembalasan dan melampiaskannya, maka Allah akan memenuhi hatinya dengan keridhoannya pada hari kiamat. Masya Allah. Jadi ini keutamaan kita menahan marah. Kadang kita bisa mampu untuk membalas ya, ketika orang menyakiti kita, ketika orang itu membuat hati kita itu tidak nyaman, atau membuat hati kita itu sedih, marah, atau memancing kemarahan kita. Tapi marah dalam arti marah yang bukan dalam arti marah yang ini ya. Kalau misalnya Nabi Muhammad dihina, dilecehkan ya, seperti sekarang fenomena sekarang, kita wajib membela Rasulullah ya. Tetapi marah di sini adalah marah yang berkaitannya hubungan muamalah. Misalnya marah ketika kita berhadapan dengan orang yang kadang menyakiti kita balas
ya bisa jadi itu kita bisa membalasnya, tetapi kita tidak mau membalas keburukan dengan keburukan, bahkan kita membalas keburukan dengan kebaikan. Alangkah bijaknya, alangkah bijaksananya, alangkah santunya, alangkah baiknya orang yang demikian ketika dia mampu untuk membalas tapi dia tidak mau membalas. Ya kita lihat contoh Rasulullah SAW. Rasulullah SAW bagaimana dihina, bagaimana diintimidasi, bagaimana dicela, bagaimana dilempar ya sama batu sama orang-orang yang tidak mau menerima dakwahnya Rasulullah, tapi Rasulullah tidak pernah membalas ya. Bahkan Rasulullah waktu itu pernah berdarah sehingga kata putrinya Fatimah ya, bahkan juga kata malaikat kalau misalnya buku apa namanya itu mau dibalas itu bisa, tapi Rasulullah tidak mau membalas. Nah kita bisa melihat contoh Rasulullah yang luar biasa, sifat pengasih Rasulullah, sifat pemaaf Rasulullah. Memang berat menjadi orang yang pemaaf, tetapi bukan berarti kita tidak bisa. Kita punya contoh, kita punya tauladan, kita punya figur, kita punya idola, yaitu Rasulullah SAW yang memiliki sifat sangat pemaaf, sangat mengasihi orang lain, dan mudah memaafkan dan bisa menahan amarahnya. Kemudian juga di hadis yang lain juga yang diriwayatkan oleh Abu Daud, ya Ibnu Abdi Dunya, Ibnu Hibban, Allah akan memenuhi hatinya dengan perasaan aman dan keimanan. Jadi kalau kita misalnya bisa menahan marah, tidak membalas dengan kemarahan berikutnya, tidak membalas dengan kemarahan-kemarahan yang menyakitkan baik melalui kata-kata maupun dengan sikap ataupun perbuatan, itu membuat kita tuh merasa aman. Jadi permasalahan permusuhan tidak berlanjut ya. Jadi kalau kita balas dengan kemarahan, kita balas dengan kata-kata yang kasar lagi, bahkan dibalas dengan tindakan-tindakan dendam-dendam yang terus-menerus dilakukan, itu tidak akan memberikan solusi, malahan akan memberikan kebencian, permusuhan, dendam, dan itu akan mengotori hati. Ya, nah kalau kita ingin membersihkan hati kita, lapangkanlah ya. Kan ada suatu cerita pada zaman Rasulullah ya, ketika waktu itu sholat ya, Rasulullah mengatakan pada sahabatnya orang itu akan masuk surga gitu kan. Jadi penasaran gitu kan, kenapa dia masuk surga gitu ya. Nah ketika dilihat ya, apa amalan utamanya ketika dikatakan masuk surga, dan salah seorang sahabat akhirnya menginap ya di tempat orang yang dikatakan oleh Rasulullah tadi. Rupanya amalannya biasa-biasa saja, tetapi 3 hari ketika dia menginap di sana, barulah dia mengetahui bahwasanya salah satu amalannya yang utama adalah dia mudah memaafkan orang-orang yang hari itu misalnya menyakitinya. Dia bisa menahan amarah ketika orang-orang itu, dia bisa mampu untuk membalasnya tapi dia tidak membalas, tapi dia lapangkan hatinya, dia maafkan orang yang menyakitinya. Masya Allah ya, banyak peluang-peluang kita bisa masuk surga ketika kita menjadi pribadi yang pemaaf. Kita bisa menahan amarah kita ketika bisa membalas amarah, tapi kita tidak membalas amarah itu, tetapi kita mengikuti Rasulullah yang yang mencontohkan kepada kita semua bagaimana sifat Rasulullah yang sangat pemaaf, sangat pengasih, sebagaimana sifat Allah yang Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Kemudian juga diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar, Rasulullah SAW bersabda ya, tidak ada tegukan yang lebih besar pahalanya daripada orang yang meneguk kemarahan demi mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Majah ya. Jadi di sini dikatakan juga ya, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, barang siapa yang bertakwa kepada Allah tidak akan melampiaskan amarahnya, dan barang siapa yang takut kepada Allah tidak akan melakukan semuanya mengikuti hawa nafsu. Kalau bukan karena adanya hari kiamat atau pembalasan, maka akan terjadi sesuatu yang tidak kalian lihat, yaitu peperangan, pertengkaran, dan pembalasan dendam. Jadi di sini dikatakan oleh Umar bin Khattab ya, jadi kalau kita bertakwa adalah orang yang bisa menahan amarahnya dan tidak menuruti hawa nafsunya. Dengan kemarahan kadang-kadang terjadilah permusuhan, dengan pemarahan kadang-kadang terjadilah kekerasan, baik di rumah tangga juga demikian. Ketika suami istri bertengkar, memperturutkan hawa nafsunya, akhirnya terjadi kekerasan rumah tangga. Itu juga seorang ibu ketika mendidik anak-anaknya, mungkin perlu kesabaran ketika anaknya melakukan kesalahan-kesalahan, bersabarlah ya, jangan dilampiaskan dengan kemarahan, memukul anak, mencubit anak, itu akan melukai hati anak. Tetapi katakanlah kepada Allah, pemilik anak-anak kita, agar anak kita dimudahkan, diarahkan untuk menjadi anak yang baik, anak yang soleha. Jadi bukan dengan kita membalas dengan kemarahan demi kemarahan ya. Dan yang terakhir ini ada cerita lagi ya, di sini dikatakan ya, suatu hari datang seorang laki-laki kepada Salman Al-Farisi seraya berkata, wahai hamba Allah, nasihatilah aku. Salman Al-Farisi berkata, jangan marah. Orang itu kembali berkata, aku tidak mampu.
Ya, Salman berkata, bila kamu marah, tahanlah lidah untuk untuk tidak mengatakan perkataan yang jelek, dan tanganmu dari melakukan perbuatan maksiat. Jadi kalau kita tidak mampu untuk bisa menahan marah, jadi tahan ini lidah kita. Tahan lidah kita untuk tidak membalas dengan kata-kata yang kasar, kata-kata yang menyakitkan, bahkan kata-kata yang meruncing, permusuhan, pertengkaran. Tahan. Setelah itu tahan apa lagi? Setelah itu tahan perbuatan kita untuk melakukan hal-hal yang bisa memperuncing permusuhan ataupun perkelahian ataupun kemarahan-kemarahan. Baik, itulah beberapa hal yang bisa saya sampaikan ya. Ini bukunya bisa diambil dari buku Tazkiyatun Nafs ya, karangan Intisari Ilya Umuluddin, karangan Said Hawa. Mudah-mudahan kajian yang singkat dan sederhana ini, bagaimana kita bisa menahan amarah ini, bermanfaat buat saya dan buat para penonton semuanya. Alakum rabbika fala takum namutarin. Mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.